Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pemerintah Kota Bekasi masih terus melanjutkan pembangunan Jalan Raya Perjuangan sisi barat yang baru. Sebelumnya sudah ada Jalan Raya Perjuangan segmen Duta Harapan sampai ke arah Taman Wisma Asri yang sudah selesai dan saat ini sudah dapat dipergunakan oleh banyak kendaraan. Pembangunan Jalan Raya Perjuangan sisi barat ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas yang ada di sepanjang Jalan Raya Perjuangan dari arah Sumarekon ke arah Jalan Lingkar Utara dan titik temu dengan Jalan Jembatan Besi di sekitar perempatan KCM. Kota Bekasi sendiri merupakan kota satelit ataupun kota yang berada di sekitar kota Jakarta dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, bahkan sempat mencapai populasi nomor 3 terbanyak yang ada di Indonesia. Baik, untuk memperlancar dan mempermudah akses masyarakat yang ada di Kota Bekasi, yang kebanyakan dari penduduknya di sini memang bekerja di Kota Jakarta, maka pemerintah membangun akses-akses yang baru, memperlancar mobilitas masyarakat. Langsung saja kita melakukan pemantauan dari arah Jalan Raya Perjuangan yang kemarin sudah selesai dari arah akses Jalan Duta Harapan ke arah Taman Wisma Asri 1. Akses ini merupakan area yang berada di pinggir saluran irigasi. Sebelumnya terdapat banyak sekali rumah-rumah penduduk, rumah-rumah yang berdiri di bantaran saluran irigasi, dan secara aturan rumah-rumah tersebut menyalahi dari lahan yang seharusnya tidak boleh dihuni menjadi tempat-tempat hunian. Akses jalan ini dibuat lebar dan menghubungkan langsung Sumarekon sampai ke arah Taman Wisma Asri satu arah. Sedangkan satu arah lagi ataupun arah sebaliknya masih melewati Jalan Raya Perjuangan sisi timur yang lama. Kita sudah sampai di akses Jalan Taman Wisma Asri 1 dan ini merupakan jalan paling ujung yang dapat dilewati untuk Raya Perjuangan sisi barat yang baru. Sedangkan lanjutannya adalah yang di depan yang akan kita lihat lebih banyak nanti menggunakan drone untuk pantauan udara. Terdapat satu truk yang tenggelam ya kalau kita lihat di area lumpur bekas dari bongkaran-bongkaran rumah-rumah warga yang berada di pinggir saluran irigasi. Saluran ini juga menyempit dikarenakan banyaknya sedimentasi serta adanya bangunan-bangunan yang juga berada di area pinggir kali tersebut. Untuk melihat lebih banyak perkembangan pembangunannya, kita akan menuju ke arah utara. Dan ini adalah jembatan penghubung dari Jalan Raya Perjuangan yang lama ke Taman Wisma Asri 1. Di seberang dari area yang dikerjakan terdapat banyak rumah-rumah atau hunian-hunian warga yang masih berada di pinggir kali. Secara aturan memang hunian-hunian ataupun bangunan-bangunan harusnya berada jauh ya dari bagian pinggir kali tersebut ataupun bibir kali. Terdapat satu dump truck yang menurunkan di sini nampaknya batu-batu kali yang sudah dibuat ataupun dipecah lebih kecil sehingga dapat dipakai untuk menjadi pelapis awal menguatkan permukaan tanah yang cukup lunak. Satu ekskavator juga dikerahkan di area ini untuk membantu proses pembangunan jalan tahap awal. Kemudian ke arah pinggir saluran irigasinya sudah dilakukan turap dengan pembetonan di sisi atas ataupun sudah ada capping beam. Di seberangnya dapat kita lihat inilah bagian pinggir dari kali ataupun saluran irigasi yang banyak dihuni oleh warga. Tadinya ada bangunan-bangunan yang berada di pinggir
kali yang di sisi sedang dibangun ke arah perumahan yang ada di sekitar Taman Wisma Asri ini. Tampak di bagian bawah juga ada daratan-daratan di dalam saluran irigasi tersebut, yaitu sedimentasi. Bahkan sudah menjadi daratan yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan. Kita akan lihat nanti menggunakan image Google sejak kapan area ini mulai dihuni oleh masyarakat ya di pinggir kalinya, serta lebar sungai ataupun saluran irigasi yang seharusnya. Salah satu yang dibangun oleh masyarakat di dalam kali adalah tempat pembuangan air atau juga WC atau kakus atau helikopter ya. Dan itu ada di bawah. Sementara turap itu baru sampai di belokan saluran irigasi ke arah utara. Nanti akan diteruskan menuju ke titik temu dengan jalan lingkar utara atau juga ke arah jembatan besi yang berada di sekitar perempatan KCM. Atap dari rumah-rumah yang berwarna merah di sana itu adalah perumahan Kings Point. Sebagian besar rumah-rumah atau hunian-hunian yang berada di pinggir kali adalah bangunan-bangunan semi permanen, di mana bagian bawahnya itu sudah dilantai dengan beton. Dinding ada yang masih menggunakan kayu triplek ya, atau ada juga yang sudah mulai beton, dan atapnya memang kebanyakan adalah atap asbes atau seng. Ya, kita kembali melihat ke area helikopter. Masyarakat yang ada di sini nampaknya menggunakan tempat pembuangan hajat tersebut, tapi sebenarnya bukan hajat ya, tempat buang air besar dan buang air kecil, ataupun di sini namanya jamban kakus yang langsung ya ke saluran irigasi. Tentunya ini akan mencemari saluran irigasi yang sebenarnya harus mengalirkan air yang lebih bersih dan memang dipakai untuk keperluan pengairan sawah, ladang, kebun yang ada di sepanjang aliran saluran ini. Yang ini banyak bagian belakang dari hunian rumah-rumah warga, itu persis berada di pinggir kali atau mungkin juga kaki-kakinya ada di dalam kali tersebut. Seperti yang sudah dibangun sebelumnya ya, yang kita lihat di depan sana, untuk area di bawah ini lebih lebar ya dibandingkan dengan area yang sudah dibangun. Kemungkinan untuk lajur itu akan memiliki jumlah lajur yang sama, 2 lajur, dan ada trotoarnya. Sisa lahan itu akan dipergunakan biasanya untuk taman dan area terbuka hijau. Dan ini adalah Jalan Raya Perjuangan yang kemarin sudah selesai ya, baru dikerjakan beberapa waktu lalu, sudah beroperasi dan sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di bagian seberangnya ini juga sama halnya dengan yang di sisi utara tadi. Sudah ada proses pembuatan turap, namun belum ada proses untuk melanjutkan menata kawasan yang ada di seberang saluran, di seberang Jalan Raya Perjuangan sisi barat, di saluran irigasi yang ada di sini.
Adanya akses Jalan Raya Perjuangan ini sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Jalan Raya Perjuangan yang sudah ada sebelumnya sisi timur, dan itu hanya memiliki 2 lajur saja dengan 2 arah yang berbeda. Baik, bagi yang belum mengetahui lokasi dari Jalan Raya Perjuangan, di sini kita akan melihat Kota Bekasi. Ini adalah Stadion Candrabaga ya, dan ini tadi adalah Summarecon Mall. Dari arah samping Summarecon Mall itu ada jalan akses Jalan Raya Perjuangan yang baru ya, yang ada di sisi barat ke arah Jalan Duta Harapan ataupun akses Duta Harapan. Nah, terusannya itulah yang dari arah Duta Harapan yang sudah selesai tadi ke arah Taman Wisma Asri 1. Di image Google di sini memang belum update ya, di mana bagian pinggir masih banyak rumah-rumah warga yang menghuni bantaran kali tersebut. Ini contohnya. Kemudian lanjutannya ini yang sedang dikerjakan ke arah utara lagi menuju nanti ke Lingkar Utara dan juga titik temu dengan Jalan Jembatan Besi. Tampak sedimentasi di sini cukup banyak, bahkan ke arah utara sendiri juga banyak sekali hunian-hunian yang berada di pinggir saluran irigasi. Saluran irigasinya yang kita lihat makin lama makin menyempit, dan bila terjadi limpahan-limpahan air meluap ya, dapat berdampak kepada rumah-rumah warga yang ada di sekitarnya ataupun banjir. Terusannya di sini sampai ke arah jembatan penghubung antara Jalan Lingkar Utara dengan Jalan Jembatan Besi ataupun di sekitar KCM Kota Cinema Mall yang ini. Jalan Lingkar Utara sendiri sudah dilakukan pengecoran ya. Dan itu adalah akses yang juga menghubungkan kawasan Karang Satria ke arah Kali Abang ataupun juga ke arah Harapan Indah. Baik, kita akan kembali lagi ke arah Taman Wisma Asri 1 yang aksesnya sudah selesai ke arah Duta Harapan, satu arah. Kemudian area di pinggir yang sedang dikerjakan, ini tadi yang kita lihat dari udara, banyak jamban-jamban ya ataupun kakus yang dibuat oleh warga di aliran saluran irigasi tersebut. Dan ke arah utaranya lagi ini sudah banyak sedimentasi yang menjadi daratan-daratan, bahkan ini sangat-sangat sempit, mungkin lebar dari saluran irigasinya menjadi hanya 1-2 meter saja. Ke arah utara itu kita bisa lihat ada yang masih lebar ya, itu sekitar 7-8 meter atau sudah ada juga yang 9 meter. Namun di beberapa titik benar-benar menyempit. Contohnya yang ini. Di belakang dari komplek perumahan Kings Point. Inilah yang perlu dilakukan pengerukan agar saluran ini benar-benar dapat optimal. Dan untuk jamban-jamban warga tidak mencemari aliran tersebut. Kita akan kembali beberapa tahun, ini adalah di tahun 2006. Duta Harapan sendiri yang kita lihat masih ada banyak lahan kosong. Kemudian yang sudah sangat padat di tahun 2006 adalah Wisma Asri 1. Kita pindah ke tahun 2001. Taman Wisma Asri 1 juga sudah padat. Jadi ini adalah area yang sudah dihuni sejak lama ternyata. Saluran irigasi yang ada di sini masih banyak lahan kosong di pinggirnya. Dan di beberapa titik itu masih cukup lebar. Ini Taman Duta Harapan. Dan di area tersebut ya masih banyak lahan-lahan kosong, bahkan persawahan yang saat ini sudah berubah menjadi pemukiman warga. Tahun 2001 sendiri ya, ke arah utara dari akses Taman Wisma Asri 1 menuju ke arah Lingkar Utara atau juga ke arah KCM,
Di bagian sisi barat itu juga sudah mulai banyak didirikan hunian-hunian di bantaran saluran irigasi. Jadi sudah lama ini bantarannya dipakai untuk tempat tinggal warga. Sedangkan dari arah lingkar utara ya, di jembatan ataupun di Sasak di sini saluran irigasinya masih lebar dan masih banyak yang kosong. Kurang lebih hampir 10 meter ya untuk salurannya. Paling tidak ini sudah memadai secara lebar untuk sebuah saluran air. Yang ini juga hampir 10 meter. Saluran air tersebut ya, berujung nanti ataupun bertemu dengan Kali Bekasi. Dan di dalam perjalanannya air dialirkan atau didistribusikan ke lahan-lahan pertanian yang dilewati. Hanya saja sekarang ini sudah padat dengan perumahan penduduk, jadi airnya hanya mengalir ke arah saluran Kali Bekasi. Kemudian mungkin pemanfaatannya saat ini tidak begitu banyak lagi untuk pengairan lahan-lahan pertanian. Tetapi ya tidak juga untuk dipakai sebagai tempat untuk membuang hajat ya ataupun jamban. Dengan adanya pembangunan jalan baru ataupun jalan raya perjuangan yang baru ini di sisi barat ya, terusan dari ujungnya yang berada di sekitar akses Taman Wisma Asri 1, maka nantinya ya, harapan dari masyarakat Kota Bekasi, Pak Wali Kota, dan juga dibantu dana oleh Pak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, maka akses menuju ke arah lingkar utara akan jauh sangat lancar, tidak lagi mengalami kepadatan arus lalu lintas, terutama di perempatan KCM yang sangat ramai. Lalu, PR berikutnya adalah melakukan pengerukan terhadap saluran irigasi yang ada ataupun bisa menjadi sungai yang berfungsi untuk sumber air ya warga yang ada di sekitar sini. Misalnya tidak mencemarinya dan menjaga dari kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Karena di bagian tengah jembatan ini kita melihat masih banyak sampah yang tersangkut. Yang berikutnya adalah menata kawasan di pinggir sungai ya, memindahkan warga-warga yang berada di bibir sungai ataupun di bantaran kali ke hunian-hunian vertikal yang ada, sehingga di pinggir saluran air ini akhirnya adalah jalan ataupun akses, jalan inspeksi yang juga bisa dipakai untuk keperluan operasional sungai dan untuk membersihkan kali. Atau bahkan ujungnya bisa dipergunakan untuk sebagai kawasan tempat wisata warga, seperti halnya Kalimalang yang saat ini dibangun menjadi kawasan wisata air. Adapun target penyelesaian dari jalan akses yang baru di sekitar sini sampai ke arah lingkar utara adalah di tahun ini. Namun kapan ya kita belum dapat informasi pastinya. Kita akan pantau bersama. Terima kasih. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.